Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kelas C S1 Akuntansi Universitas Bengkulu. Nah, pada kesempatan kali ini, kami membuat video pembelajaran terkait dengan materi akuntansi keuangan lanjutan 2, yaitu konsep-konsep bab 8 dan 9. Saya Dinda Salsanabila, NPM C1 C018110 sebagai moderator. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Cindy Priyanti, NPM C1C081109. Hai, perkenalkan nama saya Feliana Lautani Putri dengan NPM C1C18021. Halo, nama saya Muhammad Katra Fikaris, NPM C1C081129. Mari kita simak pembahasannya yang berikut ini. Berikut penjelasan terkait materi bab 8 dan 9. Yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya Cindy Priyanti. Kepada Cindy, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi bab 8 dan 9, di mana bab 8 itu terkait isu seputar konsolidasi, di mana ada perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk dibagi menjadi dua, yaitu perubahan akibat aktivitas pada induk, perubahan akibat aktivitas pada entitas anak. Dan selanjutnya itu ada akuisisi pada periode interim. Lalu, isu konsolidasi itu ada saham preferen entitas anak, dividen saham preferen entitas anak, pajak penghasilan, laba bersaham, laporan arus kas, dan isu konsolidasi berikutnya itu ada perolehan pengendalian dan hilangnya pengendalian. Langsung saja kami akan menjelaskan materi pada bab 8 ini. Lanjut untuk materi selanjutnya. Materi pertama itu ada perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk, di mana maksudnya di sini perlakuan akuntansi atau akuisisi entitas induk terhadap entitas anak. Berikutnya itu penyusunan laporan keuangan konsolidasian dalam kondisi tidak terjadi baik meningkat ataupun menurun. Nah, perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk dapat berdampak terhadap pengendalian yang dimiliki. Hal ini dapat terjadi akibat entitas induk yang induk membeli atau menjual saham entitas anak secara signifikan. Nah, transaksi ekuitas yang dimaksud itu adalah transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, sehingga tidak ada keuntungan atau kerugian yang diakui dalam laporan laba rugi, yaitu dalam bentuk penghasilan komprehensif lain, tetapi langsung diakui ke ekuitas. Pembahasan dalam bab ini itu adalah perubahan bagian kepemilikan entitas induk yang tidak berdampak terhadap pengendalian yang dimiliki entitas induk. Sehingga kita akan membahas bagian kepemilikan yang berakibat diperoleh oleh hilangnya pengendalian yang akan dipaparkan pada appendix bab ini. Lanjut. Selanjutnya, itu perubahan kepemilikan akibat aktivitas pada entitas induk. Maksudnya teman-teman, entitas induk itu bisa mengakuisisi saham tambahan dari pihak ketiga, di mana itu sudah dijelaskan pada PSAK 65/2014, perubahan dalam bagian kepemilikan induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian entitas induk pada entitas anak adalah transaksi ekuitas, di mana transaksi ekuitas adalah transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik. Dalam kasus ini, bagian kepemilikan non-pengendali akan berkurang. Sudah dijelaskan dalam PSAK 65/2014, tidak secara eksplisit menjelaskan akun ekuitas yang dimaksud, tetapi prinsip umum dari selisih yang timbul dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik yang diakui di ekuitas sebagai tambahan modal yang di-store. Sedikit saya jelaskan, modal yang di-store PT Induk itu akan berkurang debitnya itu jika saldo tambahan modal yang di-store PT Induk sebelumnya tidak ada atau cukup, maka disesuaikan pada saldo laba. Dalam transaksi ini,
Tidak ada pengakuan tambahan atau goodwill serta aset dan liabilitas yang teridentifikasi sehingga dapat terjadi perubahan pada substansi pengendaliannya. Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi diperlakukan perhitungan yang cakap sehingga mendapatkan hasil yang optimal. Baik, materi selanjutnya. Baik, materi berikutnya itu entitas induk menjual sebagian saham kepada pihak ketiga. Maksudnya di sini, entitas induk juga dapat menjual bagian kepemilikan atas entitas anak, di mana sebelumnya entitas induk itu telah memperoleh pengendalian. Akibat penjualan tersebut, substansi pengendalian dapat hilang atau tidak ada. Nah, perubahan dalam bagian kepemilikan induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian ini, itu ketika entitas induk pada entitas anak tersebut sebagai transaksi ekuitas. Ketika proporsi ekuitas yang dimiliki oleh kepentingan non-pengendali berubah, maka entitas induk itu menyesuaikan jumlah tercatat kepentingan pengendali dan kepentingan non-pengendali untuk mencerminkan bagaimana perubahan kepemilikan relatifnya dalam entitas anak. Entitas induk juga secara langsung mengakui dalam ekuitas setiap perbedaan antara jumlah tercatat kepentingan non-pengendali yang disesuaikan dan dinilai dan nilai wajar imbalan yang diterima secara mengontribusikan kepada pemilik entitas induk. Selanjutnya. Nah, selanjutnya itu ada perubahan kepemilikan akibat aktivitas pada entitas anak, di mana perubahan bagian kepemilikan dapat terjadi akibat aktivitas yang dilakukan oleh entitas anak, seperti membeli saham, maksudnya saham treasury, dari entitas induk atau pihak lain, dan membuktikan bahwa tambahan saham atau right issue kepada entitas induk ataupun pihak lain. Jika right issue tersebut dibeli oleh entitas induk secara proporsional, maka tidak jadi perubahan yang komposisi kepemilikan pada entitas induk, sehingga seperti yang ditunjukkan ilustrasi pada soal-soal yang pernah dibahas pada pelajaran Pak Madani, itu dalam beberapa kasus right issue tidak terjadi secara proporsional sehingga terjadi perubahan komposisi kepemilikan. Entitas anak menerbitkan tambahan saham kepada entitas induk. Maksudnya di sini, entitas anak dapat menerbitkan tambahan saham ketika membutuhkan suntikan dana baru. Saham tambahan diterbitkan dapat dibeli oleh entitas induk atau pihak lain. Jika dibeli seluruhnya oleh entitas induk, maka presentasi kepemilikan entitas induk akan meningkat, sedangkan presentasi kepemilikan non-pengendali akan berkurang. Selanjutnya, itu entitas anak menjual saham tambahan kepada pihak ketiga. Nah, maksudnya di sini, entitas anak itu dapat menjual saham tambahan kepada pihak ketiga ketika entitas anak juga dapat menerbitkan tambahan saham kepada pihak ketiga jika dibeli seluruhnya oleh pihak ketiga. Maka presentasi kepemilikan entitas induk turun, sedangkan presentasi kepemilikan non-pengendali itu akan naik. Nah, ini juga berdampak dampaknya itu substansi pengendali entitas induk bisa hilang atau tetap ada karena penurunan kepemilikan entitas induk tersebut. Sudah dijelaskan pada PSAK 65 2014 menyarankan perubahan dalam bagian kepemilikan induk pada entitas anak tersebut sebagai transaksi ekuitas entitas induk secara langsung, mengakui dalam ekuitas setiap perbedaan antara jumlah tercatat kepentingan non-pengendali yang disesuaikan dan dinilai wajar imbalan yang diterima, serta mengontribusikan kepada pemilik entitas induk. Nah, bagian ini hanya membahas jika pengendalian
tidak hilang, maka pembahasan jika transaksi menyebabkan hilangnya pengendali dapat dilihat pada apendisi di buku pada halaman 295. Selanjutnya, itu materi terkait entitas anak membeli saham treasury dari entitas induk. Saham treasury dapat dibeli dari entitas induk oleh pihak lain jika dibeli seluruhnya dan entitas induk, maka presentasi kepemilikan entitas induk akan turun, sedangkan presentasi kepemilikan non-pengendali akan naik. Itu sudah dijelaskan pada PSAK 65 2014, teman-teman. Itu mensyaratkan perubahan dalam bagian kepemilikan induk pada entitas anak tersebut sebagai transaksi ekuitas, di mana entitas induk secara langsung mengakui dalam ekuitas setiap perbedaan antara jumlah tercatat kepentingan non-pengendali yang disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang diterima, serta mengontribusikannya kepada kepemilikan entitas induk. Nah, bagian ini hanya membahas jika pengendalian tidak hilang. Maka pembahasan jika transaksi yang disamakan menyebabkan hilangnya pengendali dapat dilihat pada Appendix A dan Appendix B pada halaman 293. Baiklah, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi hari ini. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Saudari Cindy Frianti atas penjelasannya. Berikutnya, entitas anak membeli saham treasury dari pihak ketiga itu akan dijelaskan oleh rekan saya, Velia Nabila. Kepada Velia, disilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan. Terima kasih sebelumnya kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi dari Saudari Cindy tadi. Itu selanjutnya itu entitas anak membeli saham treasury dari pihak ketiga. Nah, ada konsekuensi dari entitas anak membeli saham treasury dari pihak ketiga ini, yaitu kepemilikan saham PT induk pada PT anak pasti meningkat, dan yang berkurang itu miliknya non-pengendali. Nah, sebenarnya kasusnya sama dengan sebelumnya yang sudah dijelaskan, yaitu pada entitas anak membeli saham treasury juga pada PT induk. Bedanya, karena yang ditarik oleh PT anak sebagai saham treasury itu dari yang dimiliki oleh pihak ketiga, pasti presentasi kepemilikan saham yang dimiliki oleh PT induk akan meningkat. Nah, memperhitungannya seperti kepemilikan saham yang dimiliki PT induk tetapi pembaginya berubah menjadi berkurang. Kenapa berkurang? Itu karena jumlah saham treasury yang dibeli oleh PT anak dari pihak ketiga disimpan sebagai treasury share. Itulah yang membuat saham yang beredar turun atau pembagi untuk menentukan presentasi kepemilikan itu turun. Nah, pada kasus entitas anak membeli saham treasury dari pihak ketiga ini, yang pertama, karena PT induk mencatat investasi dengan metode ekuitas, maka induk harus memperhitungkan dalam menentukan berapa nilai investasi yang berubah. Kenapa dilakukan perhitungan kembali itu? Karena itu sebagai konsekuensi yang didapat dari adanya pembelian saham kembali yang dilakukan PT anak dari pihak ketiga, yang membuat ekuitas PT anak berkurang dan kepemilikan saham PT induk akan meningkat. Maka harus dihitung perubahan nilai investasinya. Yang kedua yaitu jika telah diketahui perubahannya, hasilnya tidak akan dibandingkan dengan kas. Kenapa tidak dibandingkan dengan kas? Karena tidak ada pengaruhnya terhadap kas terhadap PT induk. Karena yang dibeli atau ditarik oleh PT anak bukan punya dari PT induk. Jadi PT anak bukan menyerahkan kas kepada PT induk, tetapi ke pihak ketiga. Lalu, jika pada zona eliminasinya dengan pembelian saham treasury adanya peningkatan nilai investasi PT induk pada PT anak dan adanya penurunan nilai ekuitas, pada perhitungan dalam pembuatan zona eliminasi pada posisi ini hasilnya akan nol. Maka
pada kepentingan non-pengendali harus dikurang sesuai dengan jumlah nilai sebelah kanan dari perhitungan ini pada perhitungan zona eliminasi, agar ruas kanan dan ruas kiri itu sama, dan hasil dari kepentingan non-pengendali harus sealur dengan perkalian antara jumlah presentasi perubahan atau proporsi kepemilikan non-pengendali yang ada dikalikan dengan posisi ekuitasnya PT anak. Dengan ini, zona eliminasinya kepentingan non-pengendali dimunculkan, sedangkan yang lain zona eliminasinya dieliminasi atau dienolkan nilainya. Dan terakhir, poinnya yaitu jika penerbitan tambahan saham pada periode interim, maka penyesuaian terhadap nilai tercatat dilakukan berdasarkan nilai ekuitas PT anak pada tanggal penerbitan tambahan saham. Maka yang menjadi acuan adalah posisi ekuitas PT anak pada tanggal penambahan saham, bukan pada tanggal 31 Desember. Next. Selanjutnya yaitu akuisisi pada periode interim. Nah, pada bab sebelumnya, akuisisi saham dilakukan oleh entitas induk dilakukan di awal atau akhir tahun. Tetapi dalam kenyataannya atau praktiknya, perusahaan melakukan akuisisi saham dapat terjadi kapanpun di sepanjang tahun itu. Nah, terdapat perlakuan akuntansinya itu akuisisi oleh entitas induk atas entitas anak yang keuangan konsolidasian. Nah, menurut PSAK 65 pada 2014 tentang penyusunan laporan konsolidasi menyatakan bahwa entitas induk memasukkan penghasilan yang diperoleh entitas anak dan beban yang ditanggung entitas anak dalam laporan konsolidasian dihitung dimulai dari perolehnya pengendalian sampai dengan tanggal ketika entitas kehilangan pengendalian atas entitas anak. Seperti contohnya misalnya PTA mengakuisisi 80% saham PTB pada tanggal 1 Juni. Nah, PTA ini menyusun laporan keuangan konsolidasinya di 31 Desember. Karena menurut PSAK 65, PTA menyusun laporan keuangan konsolidasinya hanya dari 1 Juni sampai 30 Desember saja, karena PTA mendapatkan pengendalian dari PTB itu dari 1 Juni. Dan selanjutnya itu dividen. Dividen yang dibagikan oleh entitas anak sebelum akuisisi akan mempengaruhi nilai ekuitas entitas anak pada tanggal akuisisi. Nah, nilai ekuitas entitas anak pada tanggal akuisisi diperlukan untuk menghitung, yaitu biasanya untuk menghitung goodwill dan alokasi aset bersih teridentifikasi ketika terjadinya akuisisi. Sedangkan jika dividen yang dibagikan oleh entitas anak setelah akuisisi ini akan diperlakukan sama seperti pembahasan bab sebelumnya, atau dividen akan menjadi milik PT induk dan kepentingan non-pengendali. Sedangkan jika dividen di bagian PT anak sebelum akuisisi akan mempengaruhi yaitu goodwill dan alokasi aset bersih teridentifikasi pada tanggal akuisisi. Next. Nah, selanjutnya, dan pada penyelesaian dalam kasus periode interim ini, biasanya seperti bab sebelumnya akan langsung dikalikan presentase akuisisinya dikalikan dengan besar nilainya. Tetapi pada akuisisi pada periode interim ini dihitung dengan membedakan antara sebelum akuisisi dan setelah akuisisi, dan bisa jadi akan adanya namanya diferensial atau selisih, yang mana diferensial ini akan dialokasikan untuk aset yang nilai wajarnya berbeda dengan nilai sekarang, dan ada juga dialokasikan untuk ke goodwill. Di mana dalam perhitungan goodwill yang awalnya mencari nilai ekuitas pada periode interimnya akan diukur berdasarkan nilai ekuitas pada dasar akuisisinya. Setelah itu, dalam membuat jurnal eliminasi, seperti penjelasan awal penyelesaian kasus ini, bahwa perhitungan akan dibedakan menjadi dua, yaitu pasca dan pra-akuisisi. Nah, pada poin kedua, yaitu dengan menghitung pendapatan, beban, dan dividen PT anak pada pra-akuisisi yang mendapatkan saldo pada tanggal akuisisi nantinya. Kenapa? Karena pendapatan, beban, dan dividen pada pra-akuisisi ini mempengaruhi saldo laba pada tanggal akuisisi. Sementara untuk goodwill serta aset dan liabilitas teridentifikasi
dibutuhkan perhitungan yang bisa menjadi dasar untuk jurnal eliminasi nantinya. Dan dalam perlindungan ini, karena akuisisi terjadi pada tanggal tertentu, bukan pada tanggal 1 Januari atau awal tahun, maka untuk alokasi penyusutan yang telah diperhitungkan tidak dianggap full selama 1 tahun atau 12 bulan, tetapi dihitung dari hanya tanggal akuisisi yang dilakukan saja. Terus poin ketiga, dan pada jurnal eliminasi, jika akuisisinya tidak tercatat, tidak pada nilai tercatat, dan pada periode interim membuat jurnal eliminasinya menjadi lebih kompleks. Kenapa lebih kompleks? Karena jurnal eliminasinya itu bisa terdiri dari jurnal pra-akuisisi, pasca akuisisi, jurnal eliminasi goodwill, serta aset liabilitas teridentifikasi, dan yang terakhir yaitu eliminasi goodwill dan amortisasi aset dan liabilitas teridentifikasi. Materi selanjutnya itu kertas kerja konsolidasian. Seperti kertas kerja konsolidasian biasanya, itu bagian-bagian dari kertas kerja konsolidasian itu ada posisi saldo PT Induk dan neraca saldo PT Anak pada 31 Desember. Dan ada juga posisi itu adalah eliminasi dibagi di 2 kolom, yaitu debit dan kredit, dan ada nilai konsolidasiannya, yang mana nilai ini yang akan dimasukkan pada laporan keuangan konsolidasian nantinya. Pada kolom konsolidasian, mencarinya dengan menambahkan saldo pada PT Induk ditambah dengan PT Anak, lalu jika eliminasinya berada pada sisi saldo normal akun tersebut, maka akan menambah, dan sebaliknya. Seperti contoh misalnya pada akun pendapatan PT Induk lalu ditambah dengan pendapatan PT Anak, jika pada kolom eliminasi yang terdapat pada sisi debit, maka akan mengurangi penjumlahan yang telah dijumlahkan, yaitu penjumlahan pendapatan PT Induk dan PT Anak tadi. Karena saldo normalnya dari pendapatan itu adalah di kredit. Mungkin itu saja materi bab 8 yang bisa saya sampaikan. Saya akan kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk rekan Velia Nabila atas materinya yang sudah disampaikan tadi. Selanjutnya yaitu bab 9, akuntansi untuk valuta asing, transaksi dalam mata uang asing yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baik, untuk itu pasti teman-teman udah nggak asing lagi kan dengan kata transaksi dalam mata uang asing. Nah, mata uang asing itu kan artinya itu mata uang selain mata uang rupiah. Nah, di mana kita itu negara Indonesia itu kan awalnya sebagai masyarakat ekonomi ASEAN atau ASEAN Economic Community yang mulai diimplementasikan pada tahun 2015, itu merupakan tantangan dan peluang tersendiri yang dihadapi oleh Indonesia. Nah, di mana Indonesia ini kan sebagai sebuah negara dengan perekonomian terbuka, itu sejak lama telah memiliki hubungan perdagangan yang luas dengan berbagai negara di dunia, baik melalui skema kerjasama bilateral maupun melalui perjanjian multilateral. Nah, keberadaan masyarakat ekonomi ASEAN ini diperkirakan akan meningkatkan volume dan nilai perdagangan lintas negara yang selama ini dibatasi dengan berbagai restriksi, terutama yang berbentuk pengenaan tarif lintas batas. Nah, seperti itu. Kemudian keberadaan berbagai peluang dan tantangan yang dihadapi suatu negara sebagai dampak keterlibatannya dalam masyarakat ekonomi dunia, tentunya memaksa berbagai entitas usaha yang ada di dalamnya untuk juga terlibat aktif dalam menjalankan peran-peran di dunia bisnis. Nah, untuk itu ada berbagai faktor yang memaksa suatu entitas itu perlu untuk berinteraksi dengan entitas usaha dari negara lain terkait dengan perdagangan internasional dan transaksi dengan valuta asing. Apa saja faktornya? Yang pertama yaitu kebutuhan bahan produksi atau pendukung produksi yang tidak tersedia secara memadai di dalam negeri. Jadi seperti suatu negara itu dia memproduksi misalnya beras, hanya sedikit, jadi tidak cukup untuk negaranya. Jadi dia harus membutuhkan impor beras dari negara lain untuk memenuhi
kebutuhan beras di negaranya. Kemudian yang kedua yaitu pemasaran produk yang dihasilkan oleh entitas. Kemudian yang ketiga memperoleh sumber pendanaan yang lebih menarik. Dan yang terakhir yaitu tujuan pengembangan entitas secara keseluruhan melalui transaksi-transaksi strategis di luar batas negara. Nah, ini melalui PSAK 10 revisi tahun 2010 di mana pengaruh dari perubahan nilai tukar valuta asing itu telah mengatur bagaimana suatu entitas memperlakukan transaksi menggunakan valuta asing, baik untuk pengakuan awal maupun saat pelaporan di akhir periode. Nah, kemudian selanjutnya itu ada konsep mata uang, di mana salah satu konsep penting yang perlu dipahami terkait aktivitas perdagangan internasional adalah konsep mata uang dan nilai tukar atau yang disebut dengan kurs. Nah, menurut standar akuntansi, jenis mata uang yang digunakan suatu entitas itu ada 3. Yang pertama adalah mata uang fungsional. Apa itu mata uang fungsional? Mata uang fungsional yakni mata uang pada lingkungan ekonomi utama di mana entitas itu beroperasi. Nah, jadi mata uang fungsional itu adalah mata uang utama di mana suatu entitas itu beroperasi seperti itu. Kemudian yang kedua, mata uang penyajian atau pelaporan, yakni mata uang yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan. Dan yang terakhir yaitu mata uang asing. Nah, mata uang asing tadi kan sudah saya sebutkan, yang ini mata uang selain mata uang fungsional suatu entitas. Nah, kalau misalnya di Indonesia, mata uang asingnya berarti mata uang lain selain mata uang rupiah. Nah, mata uang itu yang berlaku di suatu negara tidak serta-merta menjadi mata uang fungsionalnya. Tidak serta-merta menjadi mata uang fungsional suatu entitasnya. Penentuan mata uang fungsional itu perlu mempertimbangkan hal-hal sesuai yang disebutkan oleh PSAK 10 revisi tahun 2010 tadi, di mana suatu entitas itu menentukan terutama mata uang fungsionalnya. Nah, di mana penentuan mata uang fungsional yang digunakan oleh suatu entitas itu berimplikasi pada mata uang lain yang tidak dianggap sebagai mata uang fungsional, maka akan dianggap sebagai mata uang asing. Contohnya saja kita ambil PT Garuda Indonesia. Nah, di mana PT Garuda Indonesia ini kan adalah sebuah entitas usaha yang bertempat dan berkedudukan di Indonesia. Tetapi mata uang fungsionalnya yaitu apa? Yaitu dolar Amerika Serikat. Jadi setiap entitas itu dia berhak menentukan sendiri mata uang fungsionalnya sesuai kebutuhannya masing-masing. Nah, ini sebelum kita masuk ke faktor-faktor, kita bahas lagi dulu sedikit. Menurut PSAK 10 revisi tahun 2010 dalam menentukan yang mata uang fungsional tadi bagi suatu entitas. Nah, beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan itu antara lain yang pertama, paling mempengaruhi harga jual. Jadi, kalau mau menggunakan mata uang fungsional, kita harus memilih dulu yang mana yang paling mempengaruhi harga jualnya. Kemudian, dari suatu negara yang kekuatan persaingan dan perundang-undangannya sebagian besar menentukan harga jual dari barang dan jasa suatu entitas. Kemudian juga mempengaruhi biaya tenaga kerja, bahan baku, dan biaya lain dari pengadaan barang ataupun jasa. Kemudian menjadi sumber dana dari aktivitas pendanaan atau yang disebut juga dengan financing. Kemudian yang terakhir yaitu penerimaan dari aktivitas operasi yang pada umumnya itu ditahan. Nah, jadi indikator pertama hingga ketiga tadi, merupakan indikator utama yang digunakan sebagai pertimbangan menentukan mata uang fungsional. Sedangkan indikator yang keempat dan kelima yang tadi, sudah saya jelaskan tadi, itu merupakan indikator pendukung. Nah, dalam kondisi indikator yang diberikan menunjukkan hasil yang beragam, di mana manajemen itu perlu menggunakan pertimbangan dalam menentukan mata uang fungsional yang mata uang fungsional secara andal mencerminkan transaksi. Nah, kondisi atau kejadian yang mendasarinya sesuai dengan tadi kan PSAK 10 revisi tahun 2010. Nah, kemudian jika suatu perusahaan memiliki operasi di luar negeri, maka nilai tukar fungsional dari operasi tersebut dapat berupa apa aja? Dapat berupa ada 3, teman-teman. Yang pertama itu mata uang fungsional induk. Yang kedua yaitu mata uang lokal tempat entitas tersebut berlokasi, dan yang ketiga yaitu mata uang ketiga. Nah, kita langsung aja yuk lihat faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan mata uang fungsional dalam operasi di luar negeri. Nah, berikut faktor-faktornya.
Yang pertama yaitu indikatornya, mata uang fungsional adalah mata uang lokal, kemudian mata uang fungsional adalah mata uang induk. Kemudian berdasarkan hubungan operasi dengan entitas induk, operasi dijalankan dengan otonomi yang cukup luas dari entitas induk. Kemudian aktivitas yang dijalankan adalah perpanjang tanganan entitas induk. Nah, berdasarkan hubungan operasi dengan entitas induk, transaksi dengan perusahaan induk adalah rendah bila dibandingkan dengan keseluruhan aktivitas operasi. Kemudian transaksi dengan entitas induk adalah tinggi bila dibandingkan dengan keseluruhan aktivitas operasi. Kemudian berdasarkan hubungan terkait dengan arus kas, yaitu arus kas dari aktiva pada operasi di luar negeri, itu tidak secara langsung mempengaruhi kinerja entitas induk. Kemudian arus kas dari aktivitas pada operasi di luar negeri secara langsung mempengaruhi kinerja entitas induk. Kemudian berdasarkan independensi keuangan, operasi di luar negeri dapat mencukupi kebutuhan sendiri dan tidak terkait dengan entitas induk untuk tujuan pembiayaan. Kemudian operasi di luar negeri dapat mencukupi kebutuhan sendiri dan terikat dengan entitas induk untuk tujuan pembiayaan. Baik, yang selanjutnya itu jenis-jenis nilai tukar. Nah, di mana sebagai dampak dari keberadaan berbagai jenis mata uang yang dimiliki oleh suatu entitas, itu terdapat rasio atau perbandingan pertukaran dua mata uang atau yang disebut dengan kurs. Nah, jenis-jenis nilai tukar yang dikenal menurut standar akuntansi itu ada 3. Yang pertama yaitu kurs spot. Apa sih yang dimaksud dengan kurs spot? Nah, kurs spot ini adalah nilai tukar untuk realisasi segera. Umumnya untuk realisasi dalam 2 hari kerja setelah perdagangan. Nah, kurs spot ini digunakan pada kebanyakan transaksi utama yang menggunakan mata uang asing. Kemudian yang kedua yaitu kurs penutup. Apa itu kurs penutup? Kurs penutup yakni kurs spot pada akhir periode pelaporan. Kemudian yang terakhir yaitu kurs forward. Apa itu kurs forward? Yakni nilai tukar untuk penyelesaian transaksi di masa depan yang telah ditentukan. Nah, semua transaksi atau forward adalah perjanjian antara dua pihak yang menyimpan untuk menyerahkan suatu mata uang dengan mata uang lain pada nilai tukar yang disepakati saat ini untuk penyerahan yang ditentukan di masa mendatang. Seperti itu. Next, lanjut masuk ke kuotasi dan perubahan nilai tukar. Nah, berdasarkan sudut pandang perbandingan antar mata uang, terdapat 2 jenis nilai tukar, yakni nilai tukar langsung atau direct exchange rate dan nilai tukar tidak langsung atau indirect exchange rate. Di mana nilai tukar langsung ini adalah jumlah mata uang lokal yang dibutuhkan untuk mendapatkan 1 unit mata uang asing. Sedangkan nilai tukar tidak langsung adalah jumlah mata uang asing yang dibutuhkan untuk memperoleh 1 unit mata uang lokal. Nah, salah satu indikator makroekonomi yang menjadi pertimbangan dalam menentukan strategi, baik di tingkat kehidupan perekonomian suatu negara maupun suatu entitas usaha adalah nilai tukar. Nah, nilai tukar ini kan umumnya ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran yang ada di pasar. Maka dalam perjalanannya nilai tukar akan mengalami perubahan. Menguat atau melemahnya nilai tukar mata uang dihubungkan dengan nilai tukar langsung mata uang. Nah, ini dapat kita lihat kan nilai tukar yang sedang menguat atau disebut dengan apresiasi. Nih, pada yang pertama ini. Nilai tukar per USD 1 Januari 2015, 1 US dollar berarti Rp13.000. Kemudian pada 15 Januari 2015, pada 15 Januari 2015, 1 dolar itu hanya Rp12.500. Berarti di sini terjadi peningkatan atau nilai tukar langsung yang menguat, berarti rupiah sedang menguat atau apresiasi. Nah, terjadi pada saat di mana mata uang lokal yang diperlukan untuk memperoleh 1 unit mata uang asing menjadi lebih sedikit, di mana penguatan suatu mata uang itu disebabkan oleh tingginya permintaan terhadap mata uang lokal dibandingkan dengan mata uang asing. Seperti yang ada di tabel tadi, di mana pada 1 Januari 1 dolar itu ditukar dengan Rp13.000 dan pada 15 Januari 1 dolar ditukar dengan Rp12.500. Berarti terjadi penguatan rupiah senilai Rp500. Nah,
Sedangkan nilai tukar langsung yang melemah atau depresiasi kan nih, yang kedua, gambar ini, nilai tukar per USD. 1 Januari 2015, 1 dolar itu dapat ditukar dengan Rp13.000, sedangkan pada 15 Januari 2015, 1 dolar itu ditukar dengan Rp13.500. Berarti rupiah di sini menurun senilai Rp500. Nah, berarti rupiah itu melemah. Nah, disebut dengan nilai rupiah melemah. Nah, nilai tukar langsung yang melemah disebut dengan depresiasi, itu terjadi nilai tukar yang melemah atau depresiasi. Nah, itu tuh terjadi karena pada saat jumlah mata uang lokal yang diperlukan untuk memperoleh 1 unit mata uang asing menjadi lebih banyak. Nah, kelemahan satu mata uang yang disebabkan oleh tingginya penawaran atas mata uang lokal dibandingkan dengan mata uang asing, sedangkan permintaan terhadap mata uang lokal adalah sangat rendah. Nah, jadi kalau misalnya permintaan terhadap mata uang lokal sangat rendah, itu biasanya akan terjadi melemahnya nilai tukar mata uang atau yang disebut dengan depresiasi. Nah, apa sih dampaknya? Nah, dampak dari menguat atau melemahnya mata uang lokal terhadap mata uang asing ini itu dapat berupa dampak operasional maupun dampak akuntansi, di mana dampak operasional merupakan dampak yang mempengaruhi posisi kompetitif suatu entitas yang berujung pada nilai entitas tersebut. Nah, sedangkan dampak akuntansi merupakan akibat yang ditimbulkan terhadap laporan posisi keuangan maupun laba yang dilaporkan. Nah, biasanya itu dampak operasi ini cenderung lebih sulit untuk diukur dan mencerminkan dampak real dari perubahan nilai tukar suatu mata uang. Misalnya pada saat uang lemah, maka produk-produk yang dihasilkan suatu negara secara relatif itu menjadi lebih murah dari sudut pandang ekonomi negara lain, sehingga dianggap meningkatkan kekompetitifan produk-produk dari negara tersebut. Nah, dampak akuntansi dapat diidentifikasi menjadi dua, yakni dampak transaksi dan dampak translasi, di mana dampak transaksi merupakan pengaruh yang timbul akibat suatu entitas memiliki transaksi dengan menggunakan mata uang asing serta dicatat pada buku setiap semester, dicatat pada buku setiap individu. Nah, jadi sedangkan yang dampak translasinya itu adalah pengaruh yang muncul dari translasi laporan keuangan dari operasi di luar negeri dan disajikan pada laporan keuangan konsolidasian atau pada tataran kelompok usaha. Seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya, simak penjelasan berikut ini, yaitu akuntansi untuk transaksi menggunakan valuta asing. Nah, menurut PSAK 10 Revisi 2010, terdapat 3 kelompok transaksi yang memerlukan penyelesaian dalam suatu mata uang asing. Yang pertama yaitu transaksi pembelian atau penjualan barang dan jasa yang harganya didenominasikan dalam suatu mata uang asing. Kemudian yang kedua yaitu transaksi pinjam-meminjam dana ketika jumlah yang merupakan utang ataupun piutang itu didenominasikan dalam mata uang asing. Dan yang terakhir, yang ketiga yaitu transaksi pelepasan atau perolehan aset, pengadaan atau penyelesaian suatu kewajiban yang didenominasikan dalam mata uang asing. Nah, kemudian juga dalam PSAK 10 Revisi 2010 ini juga mengindikasikan perlakuan sebagai berikut. Yang pertama, pos-pos moneter itu perlu disajikan menggunakan kurs penutup pada tanggal pelaporan. Kemudian yang kedua, pos-pos non moneter yang diukur dalam biaya historis itu perlu disajikan menggunakan kurs pada tanggal transaksi. Kemudian pos-pos non moneter yang diukur pada nilai wajar, maka perlu disajikan menggunakan kurs pada tanggal ketika nilai wajar itu ditentukan. Nah, bagaimana kalau misalnya terdapat selisih kurs yang timbul dari penyelesaian? Nah, jawabannya, jika terdapat selisih kurs yang timbul dari penyelesaian, maka selisih kurs atau keuntungan ataupun kerugian dari transaksi mata uang asing tersebut diakui pada laporan laba rugi pada saat terjadinya untuk penyelesaian pos-pos
moneter. Kemudian apabila selisih kurs diakui pada laporan laba rugi atau penghasilan komprehensif lain yang untuk pos-pos non moneter itu tergantung pada pelaporan untuk keuntungan atau kerugian yang lainnya dilaporkan. Nah, di sini akuntansi untuk transaksi mata uang menggunakan valuta asing. Yang pertama ada transaksi dengan tujuan spekulasi atau transaksi valuta asing murni. Disebut juga dengan transaksi valuta asing murni. Itu pada transaksi dengan tujuan spekulasi atau transaksi valuta asing murni ini, sebuah entitas itu sengaja melakukan jual beli valuta asing atau disebut dengan falas untuk memperoleh keuntungan dari ekspektasi perubahan nilai tukar suatu mata uang. Contohnya, nah bila sebuah entitas memiliki ekspektasi bahwa mata uang rupiah akan melemah terhadap dolar Amerika Serikat di masa mendatang, maka entitas tersebut akan membeli, yaitu dengan menggunakan kontak forward tadi untuk membeli, kemudian dolar Amerika tersebut membeli dolar Amerika yang saat ini untuk kemudian dijual pada saat pelemahan itu terjadi. Nah, akuntansi untuk transaksi dengan tujuan spekulasi ini diharapkan dapat menunjukkan dampak yang diperkirakan muncul atas laporan keuangan suatu entitas dari aktivitas spekulasi yang dilakukan dalam rangka memperoleh keuntungan, di mana keuntungan dan kerugian yang timbul atau muncul dari perubahan kurs mata uang asing yang dimiliki suatu entitas itu bertujuan spekulasi. Yang kedua ada transaksi ekspor. Apa itu transaksi ekspor? Adalah transaksi penjualan barang atau jasa dari dalam negeri kepada entitas lain yang ada di luar negeri. Nah, atas transaksi ekspor, suatu entitas itu akan memperoleh pembayaran dari luar negeri yang mungkin didenominasikan dalam mata uang asing. Nah, transaksi ekspor ini memerlukan pengakuan secara akuntansi pada tanggal-tanggal yang berikut ini. Nah, yang pertama itu tanggal-tanggal transaksi, ya ini tanggal terjadinya transaksi sehingga entitas itu perlu mencatat transaksi berdasarkan kurs spot. Ini berlaku untuk transaksi ekspor maupun impor. Kemudian yang kedua, tanggal pelaporan keuangan, yakni pada akhir periode pelaporan bila entitas masih memiliki pos-pos yang terkait dengan transaksi menggunakan valuta asing, maka pada tanggal ini itu entitas itu perlu melakukan penyesuaian atas instrumen keuangan yang terkait transaksi berdasarkan kurs yang berlaku. Nah, untuk kemudian mengakui adanya keuntungan ataupun kerugian yang muncul dari perbedaan kurs. Kemudian yang ketiga itu tanggal penyelesaian, yakni tanggal diselesaikannya transaksi terkait dengan valuta asing. Nah, kemudian selanjutnya ada transaksi impor. Apa itu transaksi impor? Yaitu transaksi pembelian barang atau jasa dari luar negeri untuk didatangkan ke dalam negeri. Nah, atas transaksi impor ini, suatu entitas akan memiliki kewajiban untuk menyerahkan pembayaran kepada entitas lain di luar negeri yang mungkin kemungkinan besar itu didenominasikan dalam mata uang asing. Walaupun didenominasikan dalam mata uang asing untuk tujuan pencatatan pada laporan keuangan, suatu entitas harus menyajikan transaksi tersebut dalam mata uang fungsionalnya. Sama halnya dengan transaksi ekspor tadi, nilai tukar yang digunakan untuk mendenominasikan nilai transaksi ke dalam mata uang fungsional adalah kurs spot yang berlaku pada tanggal penyelesaian transaksi. Dan yang terakhir yaitu transaksi impor dengan valuta asing yang diperoleh sebelumnya, di mana ketika suatu entitas itu melakukan transaksi impor, seringkali entitas tersebut akan memperoleh falas yang dibutuhkan untuk penyelesaian transaksi jauh sebelum transaksi impor itu dilaksanakan. Nah, upaya ini dilakukan agar entitas itu dia memperoleh nilai tukar tertentu yang dianggap menguntungkan bagi entitas tersebut. Nah, demikianlah penjelasan materi dari saya. Kita lanjutkan lagi materi selanjutnya yaitu isu lainnya terkait transaksi menggunakan valuta asing yang akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Gatra. Kepada Muhammad Gatra, disilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang isu lainnya terkait transaksi menggunakan valuta asing. Transaksi perolehan aset tetap di luar negeri. Selain transaksi ekspor atau impor yang menyebabkan suatu entitas akan berinteraksi dengan mata uang asing, transaksi perolehan aset tetap yang dilakukan di luar negeri pun membutuhkan mata uang asing. Dalam penyelesaian transaksinya, misalnya pada entitas yang membeli tanah atau bangunan di luar negeri, maka karena keberadaan aset tersebut berada di negara lain atau tidak memungkinkan untuk kita pindahkan ke dalam negeri,
Menurut PSAK nomor 16 revisi 2011, aset tetap bahwa suatu aset perlu diukur berdasarkan harga perolehan pada pengukuran awal kemudian entitas tersebut. Kita dapat memilih untuk menggunakan model biaya historis ataupun bisa juga dengan model revaluasi untuk mengukur aset tetap pada periode setelahnya. Isu lainnya terkait transaksi menggunakan valuta asing terdiri dari dua. Yang pertama, berdasarkan model biaya historis. Berdasarkan PSAK 16 revisi 2011, pengukuran awal aset tetap adalah menggunakan biaya perolehan. Biaya perolehan didenominasikan dalam mata uang asing perlu ditranslasikan ke dalam mata uang fungsional entitas menggunakan kurs spot yang berlaku pada tanggal transaksi. Selanjutnya, pada tanggal pelaporan, entitas perlu mengukur nilai dari aset tersebut menggunakan kurs penutupan, kemudian mengakui munculnya keuntungan atau kerugian atas perubahan kurs dibandingkan dengan kurs yang digunakan saat perolehan awal atau periode pelaporan sebelumnya. Yang kedua, perolehan aset tetap di luar negeri model revaluasi berdasarkan PSAK nomor 16 revisi 2011. Model revaluasi nilai aset tetap akan diukur berdasarkan nilai wajar saat tanggal pelaporan untuk kemudian mengakui adanya surplus revaluasi atau kerugian penurunan nilai atas perbedaan nilai tercatat dengan nilai wajarnya. Selanjutnya, penyajian dan pengungkapan transaksi menggunakan valuta asing. Menurut PSAK 10 revisi 2010 menyatakan bahwa suatu entitas perlu pengungkapan, yaitu pertama dengan cara jumlah dari selisih nilai tukar yang diakui pada laba rugi kecuali untuk selisih nilai tukar yang timbul pada instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajarnya melalui laba atau rugi sesuai PSAK 55 revisi 2014. Yang kedua, selisih nilai tukar neto diakui pada penghasilan komprehensif lain dan diakumulasikan dalam komponen ekuitas terpisah dan juga harus mengungkapkan rekonsiliasi dari selisih nilai tukar tersebut pada awal dan akhir periode. Selain itu, ketika mata uang fungsional dan mata uang pelaporan adalah berbeda, maka entitas tersebut harus mengungkapkan alasan perbedaan tersebut. Demikian materi dari saya dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk Saudara Muhammad Gatra Fikaris atas penjelasannya. Nah, itu tadi teman-teman penjelasan terkait dengan materi bab 8 dan 9 yang sudah dijelaskan oleh saya dan rekan-rekan saya kelompok 7. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Demikianlah video pembelajaran dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton, enjoy our video, dan sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!